Oke Otomen, kebetulan mumpung lagi ada Om Lukman di sini, kemarin mungkin kita sempat bikin live Instagram dengan salah satu toko velg di Jakarta Barat, SM Motorsport, dengan topik yang mungkin sekarang cukup panas di pasaran. Velg original atau velg replika? Yeah. Nah, dimana velg replika banyak yang ngomong soal velg Super Copy. Nah, Om Lukman ini salah satu modifikator nasional yang memang udah kawakan deh soal replika, soal original. Nah, gue mau tanya nih sebenarnya Om Lukman. Menurut lu, apa sih velg original, apa sih velg replika? Iya. Mungkin audiens atau teman-teman kita, Otomen juga bisa tahu, dia cari toko velg atau dia cari velg pun juga dia harus ada knowledge. Iya. Nah, jangan sampai nanti di toko velg orang bilang, oh ini velg original. Ini originalnya mereknya ABC atau DEF, tapi dia bilang original. Padahal secara knowledge ini bukan original. Betul. Ini model replika yang ditempel brand. Iya. Brand. Nah, mungkin Om Lukman sendiri secara modifikator boleh nggak lu cerita sedikit apa sih original menurut lu dan apa sih replika menurut lu gitu? Oke, jadi gini, kalau original ya menurut gue ya, kan banyak negara yang membuat nih, let's say HRE dari USA, ya kan? Dari US. Dari Jepang ada Race, ada World, ada Westport, ada SSR. Nah, dia udah punya desain sendiri-sendiri dan itu udah merupakan suatu trademark ya. Jadi dia patenin tuh biasanya. Pabrik-pabrik dia mempatenkan, nah ini desainnya dia. Let's say kayak kita sebut Meister deh, Meister S1 yang palang 5 ya kan. Nah, itu gitu ya, dari Work. Nah, itu kan legend banget. Saking legendnya dan sampai sekarang jujur ngomong, kita let's say barang dari USA, barang dari Jepang, shipment ke sini pasti mahal, ya kan? Setuju. Let's say ring 18 harganya around 40-50. Nah, 40-50 juta. Normally segitu. Itu harga normal. Original Jepang harganya seperti itu. Betul. Kadang orang kepengen, wah velgnya bagus ya, tapi budget gue nggak nyampe nih. Ya kan, modelnya bagus, gue suka. Akhirnya ada reference, ada optional adalah velg replika. Made in China. Dulu memang I against it gitu loh. Lu sendiri juga begitu ya? Gua anti deh. Cina nih, velg Cina. Nggak boleh nih, nggak boleh pakai. Tapi ya kita jujur ngomong, sering berjalannya waktu, research and development bertambah. Velg Cina nggak jelek loh bro. Betul. Iya kan? Kalau ya kita di industri otomotif gitu loh. Jadi kita udah keliling nih ke semua pabrik. Setuju. Ke USA-nya pernah, ke Jepangnya pernah, ke China-nya pernah, ke Taiwan-nya pernah. Pasti udah keliling-keliling. Nah, kita udah keliling-keliling, kita udah visit manufacturer di seluruh dunia dan semua almost mirip-mirip. Bahkan brand original sendiri beberapa ada yang bikin di China. Nah, untuk dari segi velg casting dan velg foaming ya sekarang. Betul, dia jadi kayak outsource lah, jatuhnya outsourcing lah. Ya, that's all about business gitu loh. Tapi kan ya memang kalau di replika ada ketentuan nggak boleh more than 90% kemiripan lah ya. Ya, ada hal-hal yang kita perlu perhatikan. Nah, karena jadi replika ya replika. Replika ya replika. Jadi itu tidak bisa disandingkan bersama gitu loh, ya kan? Original is original, replika is replika. Harganya juga udah beda banget gitu loh. Jadi buat Otomen juga memang original adalah velg-velg yang memang menurut Om Lukman sudah punya trademark. Ya. Dibuat di US, dibuat di Jepang, dan memang velg-velg itu orang sudah kenal lah ya brand ini. Betul. Ya. Memang brand itu di internasional, lu ke pameran di SEMA Show lu lihat. Yes. Pameran mungkin di Toyota Salon yang tiap tahun lu pergi lu pasti juga lihat. Betul. Jadi memang brand itu orang-orang yang udah tahu. Nah, betul. Replika sendiri berarti velg yang sebenarnya jiplak ya. Iya. Bro ya. Dia ngejiplak. Cuma menurut Om Lukman ya lu nggak boleh 100% sama karena memang harus ada pembedaan antara replika dan original. Iya. Nah, kalau lu lihat nih velg-velg kita nih sebenarnya terus terang gue ada jual brand replika, tapi gue juga ada brand original yang benar-benar original. Betul. Jadi nanti gue bisa kasih lihat lu beberapa brand original. Betul. Nah, kan kayak misalkan original, sometimes tuh ada yang let's say tipenya tuh forge. Jadi dari aluminium, dari lempengan aluminium gelonggongan gitu dipotong-potong di CNC. Betul. Jadilah itu velg. Namanya velg forge ya kan. Nah, si replikanya kan kalau materialnya forge mahal nih. Betul. Dia bikin cetakan casting. Nah, castingnya, nah ya begitu, tapi desainnya dimiripin. Materialnya beda, gitu kan. Betul, ya. betul, setuju. Back on that aja. Jadi kayak contoh nih, gue sendiri di toko gue sendiri, gue ada AMW replika Race C28. Ya kan, dan ini contohnya ada AMW Fosen CV5. OZ. Nah ini Race FD7X
yang replika juga AMW Race. Ya. Nah ini sendiri ini sebenarnya OEM lah ya. OEM, tapi ini replikanya OEM juga. Replikanya OEM. AMW Rust TRD. Jadi kalau lu lihat Rust TRD, ya velgnya ini sebenarnya. Iya, iya. Nggak 100%, tapi 90% sih almost sama. Almost sama. Nah, gue sendiri juga ada beberapa brand yang memang house brand seperti AMW dan KS Wheel. Iya. Nah, kalau ngomongin velg replika, gue sebenarnya nggak ada habisnya. Cuma sekarang banyak statement yang ngomong super copy. Ya. Orang kalau di bahasa fashion mungkin bisa dibilang KW1. KW1, 1:1. Atau tas cewek bisa bilang mirror. Iya. Jadi hampir sama. Nah, gue sendiri juga sebenarnya ada velg seperti itu. Mungkin beberapa contoh yang lo bisa lihat. Ini ada velg JDM kita. Ini SR40 dan ini paling mirip dah, ini super copy bisa bilang MK RPF1. AMW RPF1. That's why di mobil RX-8 gue yang untuk velg tracker, gue pilih RPF1. Model long lasting, model ini juga orang pasti udah bagus lah di semua mobil. Dia bikin buat PCD 400, bikin Hall 5, 5114, Hall 6, jadi almost all car ini bisa pakai. Gitu. Dan banyak yang bilang sekarang kondisi super copy ya. Velg lu super copy apa enggak? Velg lu ini super copy apa enggak? Bro, gue mau tanya, menurut lu yang super copy yang kayak gimana, yang nggak super copy gimana? Ya sebenarnya gini ya, itu cuma kemiripannya. Kan kayak tadi kita bilang kan nggak boleh lebih dari 90%. Ya mungkin dia mendekati tuh, 80 something. Ada yang emang bener-bener jauh banget. Bedanya bisa 60%. Palangnya beda, detail-detail tulisannya beda, ya begitu-gitulah, minor-minor lah. Kalau di tempat kita memang kalau di Autobahn sendiri, gue memang banyakin velg-velg yang super copy. Karena dari segi taste pasti gue juga mau supaya lu yang datang ke toko gue, lu tampil keren, lu nggak malu-maluin gitu. Oh ini velgku replika banget gitu loh. Jadi orang tahu, oh wah ini yang pakai kayak Lukman. Lu kan walaupun pakai replika, dia lu jalan kemana, velg itu kayak tas. Jadi pasti bilang ori nih. Gak ada yang bilang, bro velgku replika ya bro. Gak ada kan sekarang. Gak ada yang bro. Tapi gue yang ngaku sendiri itu velg gue. Sendiri dia yang malah ngomong nih replika lo bro. Jadi sebenarnya di tempat gue lu bisa pilih dan. Kalau menurut lu bro, pertanyaan yang mungkin sekarang mendasar nih, velgnya sekarang udah tahu nih replikanya RPF1, tapi tempel misalnya mereknya Lukman Aryadi atau merek Kevin Sulaiman misalnya. Menurut lu itu original atau replika? Ya tetap replika lah. Cuma ganti dop doang kan, tetap replika. Nah itu sebenarnya udah salah. Jadi buat kalian yang memang lagi cari velg, mau beli velg di toko velg, lu harus punya knowledge yang baik. Ini velg model apa sih? Kenapa sih ditempel merek ini gitu loh? Ada memang benar-benar desain yang mereka bikin sendiri atau aku bikin sendiri, contoh kayak desain ini kayak kami bikin sendiri. Jadi ini memang kita tempel dengan house brand kita gitu. Nah, cuman sebaik dari replika brand, gue punya brand yang memang original juga. 305 gitu ya. Gue mau tunjukin lo sebentar. Oh boleh. Jadi itu gue jual velg original. Nah ini Radiate. Radiate dari. Ini masih blank PCD ini. Betul, ini Radiate dari US. Tapi memang made in China juga. Cuman dari segi finishing, dari segi model. Cakep loh ini. Cakep banget. Ini brush. Wah, dia memang bener-bener canggih nih orang. Sampai finishing pun juga dia hafal. Jadi ini Radiate yang memang ada di store-nya Autobahn Indonesia. Gitu. Ini kayak center lock bro. Cuman belum bubut sebenarnya. Nanti ya project kita ya. Ntar kita ada next project. Kita juga ada velg original yang kita untuk 4x4. Nah ini kamu bisa ketemuin di beberapa store, bukan cuma di Autobahn aja, karena memang brand ini kita masukin khusus buat toko-toko lain juga. Nah ini velgnya namanya Method. Off-road nih ya? Off-road, jadi ini 4x4 kalau di US sendiri kita banyak lihat dipasang di mobil-mobil 4x4. Oh, gue pernah lihat nih di Gymkhana yang terakhir. Pakai velgnya Method nih. Nah, ini Method Race Wheel. Nah, di velg Method Race Wheel ini sebenarnya banyak teknologi baru yang nanti kita bisa ceritain. Di seri MR series. Nah, MR series itu ada teknologi di mana dia punya barel itu adalah pengganti bead lock. Namanya bead grip. Nah, kalau misalnya kamu nanti mau tahu teknologi bead grip di channel Banteng Mas, kamu bisa lihat nanti. Banteng Mas, Arif pernah ngobrol soal bead grip. Oke. Ya, jadi nanti kita bisa, kalian Automan bisa. Itu konten serius apa bercanda? Konten serius. Kebetulan kalau itu dia soalnya jualan, jadi mesti serius. Oh gitu ya. Soalnya emang kita bercanda mulu. Jadi kalian nanti bisa lihat di sana. Nah, ini juga velg yang mungkin ini velg enteng. Ini flow foam. 305 Force yang gua memang masukin. 305. Dijual di. Ini desainnya bagus-bagus nih. Desainnya keren-keren. Gue suka nih. Dan velg ini adalah velg flow foam ya. Jadi once lu bikin velg flow foam itu
beda dengan velg casting, lu hanya bikin separoh. Iya, iya. Dengan mesin spin dipanjangin, lu panjangin. Akhirnya punya barel yang memang beda. Kalau lu ketok bunyinya lebih solid daripada barel casting. Dan juga nih kekuatannya top. Jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Nah, oke, jadi Om Lukman udah banyak bantu kita banget dan sama-sama. jadi narasumber kita yang benar-benar kompeten banget. Thank you banget Om Lukman waktunya. Nanti kita bahas lagi mengenai velg original dan replika di konten-konten selanjutnya. Thank you semua. Bye-bye.